Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Rabbi sofri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensi diri, dengan tujuan membimbing peserta didik menjadi insan yang mumpuni. IHT, in-house training terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, dilanjut dengan hari kedua pembelajaran mendalam, kami secara resmi buka. Terima kasih. Bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, ya, keberkahan untuk hari ini kita bisa melakukan IHT walaupun sudah siang ya Bapak Ibu, udah pukul berapa nih? Jam 13 lebih ya, setengah 2. Nah, yang materi yang akan saya sampaikan itu dan akan didestinasikan dalam beberapa jam ya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas atau masih kurang, kita bisa di luar forum IHT pada hari ini. Nah, untuk pemanasan ada ice breaking dulu. Maka Bapak Ibu boleh berdiri dulu ya. Ya, awas bongkong gitu ya, jangan berdekatan. Jadi pembelajaran mendalam, jadi dalam bahasa Indonesia semua. Nah, yang betul untuk coding itu berasal dari kata kode ya. Biasanya kalau coding itu lebih seringnya kita mendengar di istilah
dieksekusi mesin, tes and debugging ya, tes dan error biasanya. Kemudian penerjemahan kebutuhan, review, dokumentasi dan analisis. Jadi coding ini merupakan bagian dari pemrograman. Kan kalau aplikasi itu tidak hanya terdiri dari codingnya, Pak Chandra. Ada apa aja biasanya? Ada latar bukanya ya, ada menu-menunya, ada biasanya user interface, user experience. Jadi intinya itu menuliskan kode kalau dalam bahasa awamnya. Nah, di sini arti coding adalah coding dan pemrograman adalah dua istilah yang saling terkait. Nah, kode-kodenya tapi anaknya tinggal drag and drop. Seperti itu. Kalau mau dicoba-coba masih banyak lagi ya, nanti dicoba sendiri. Ya, ya itu. Ya, jadi nah yang kedua adalah KA. Yang tadi kan udah K yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang KA, kecerdasan artifisial. Kalau dulu itu namanya kecerdasan buatan. Ya, kalau dulu saya kuliah itu bikinnya itu kecerdasan buatan AI, artificial intelligence. Sekarang ternyata di bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Ya, Bapak Ibu buat apa? Ya, ada jawaban sama saya juga. Ada latihan soal kita kerjakan nggak bisa tanya ChatGPT ya. Kemudian yang kedua Manfa ya. Ternyata Manfa sekarang sudah ada AI-nya ya, bisa bikin soal. Kemudian kalau kita ada kata-kata apa dia bisa diparafrase, bisa bikin aplikasi ya. Sama ya. Jadi banyak aplikasi sekarang yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan AI atau KA ya. Tapi ingat Bapak Ibu, KA itu tidak selalu benar ya. Artinya KA itu bias. KA itu sesuai yang kita masukkan, yang kita berikan inputan, namanya machine learning. Kalau kita ngajarinnya salah, dia akan ngasih tahu juga yang salah ya. Jadi sesuai yang kita berikan inputannya. Kemudian kalau Bapak Ibu memberikan informasi terus kepada KA, dia itu akan disimpan ya. Jadi kalau tanya ChatGPT buatkan ini, nama sekolah ini, dia akan tahu oh, berarti si user ini sekolahnya kan bekerjanya di sini, namanya ini ya, guru mapel apa gitu. Jadi walaupun historinya sudah dihapus, dia akan tersimpan di database-nya. Ya, jadi dalam penggunaan KA itu harus hati-hati. Ya, ini KA atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ya, karena sudah banyak AI, banyak KA, banyak pekerjaan yang terancam katanya ya Bapak Ibu. Tapi ada pekerjaan yang tidak akan terancam, siapa? Pertanian udah pakai KA ya, yang tidak boleh digantikan oleh KA, siapa? Guru, dokter ya, tenaga kesehatan, yang harus ada tetap sisi manusiawinya ya. Karena KA kan tidak mungkin punya hati gitu ya, tidak ada rasa manusiawinya, karena dia adalah sebuah mesin. Ya. Suno.com. Misalkan jadi nanti di akhir akan diintegrasikan dari bikin gambar jadi video akan ditambahkan dalam musik ya. Finishingnya yang udah kan sekarang aplikasi CapCut ya, CapCut. Misalkan
Jadi nanti dia bikin beberapa versi. Tapi jadi kayak gini ya. Ya. Pokoknya misalkan kita pengen genrenya lagu ceria, rap, fun, energi, nanti ya begini. Nah nanti di akhir, misalkan mau disatukan antara foto, video, suara dan lain-lain, bisa pakai capcut, CapCut. Ya. Apaan begini? Bisa juga. Oh, ya gini ya. Mana gratisan, jadi ada apa namanya? Ini ya, pink sport. Nah nanti kan saya udah bikin gambar ya Bapak Ibu, barangkali mau dijadiin versi video ke ini app.pinksports.ai ya gitu. Nah tadi kan udah kita materinya ada di flash sama generator ya. Nah sekarang giliran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti diminta menganalisis konten defect tadi. Yang pertama yang gambar itu dijelaskan boleh manual, boleh pakai aplikasi. Pilih salah satu fotonya berarti ya Bapak Ibu. Boleh yang gambar pizza, boleh yang gambar nenek-nenek es krim. Coba dilihat manualnya ya. Setelah itu, nah bikin konten digitalnya yang ini kayak tadi bakso kowai. Misalkan kopi jengkol ya gitu. Apa ya terserah Bapak Ibu. Ya. Nah yang dipresentasikan adalah materi yang dipilih, misalkan apa ya contohnya poster starting barangkali wajib